Terima kasih Bapa, kami sudah memuji nama-Mu, dan kami percaya hati Tuhan disukakan dan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Saat ini kami buka hati kami seluasnya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, tempat yang terbaik untuk benih terbaik, itu firman Allah yang hidup dapat ditaburkan dan boleh bertumbuh dan berbuah-buah sampai kepada kehidupan kekal. Terima kasih Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Allah, baik yang ada di ruangan ini maupun seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima firman Allah yang hidup dalam nama Yesus. Semua siap terima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing untuk mengikuti dan bersama-sama dalam ibadah raya pada hari ini. Mari pastikan bahwa hati kita benar-benar siap untuk memberikan penyembahan, persembahan yang terbaik. Saya percaya ketika hati kita terbuka bagi Tuhan, hati kita siap, tidak ada kesempatan bagi musuh, bagi iblis untuk merampas, untuk mencuri firman Allah, mencuri kebenaran firman Tuhan sebagai benih-benih yang ditaburkan oleh Tuhan. Hati kita bukan yang di pinggir jalan, di mana benih yang ditaburkan dan burung-burung datang untuk mengambilnya, atau orang lalu lalang untuk memijaknya dan akhirnya tidak bertumbuh. Bukan juga di atas batu, bukan ditaburkan di atas batu, di mana benih untuk sesaat dia bertumbuh, tetapi tidak tahan dengan panas terik dan akhirnya dia layu dan mati. Atau bukan juga di tanah yang bersemak belukar, di mana benih itu terhimpit oleh duri-duri, oleh belukar, sehingga benih yang terbaik dia bertumbuh, tetapi Alkitab berkata menjadi bantut dan tidak berbuah. Sebaliknya Tuhan rindu hati kita adalah tanah yang subur, di mana benih yang terbaik ditabur di sana, dan dia boleh bertumbuh dengan baik dan subur, dan bahkan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan. Kita akan membahas satu topik firman Allah yang masih di seputar kenaikan Yesus ke surga. Karena pada hari Kamis yang lalu kita baru saja memperingati Yesus naik ke surga, kenaikan Yesus ke surga. Dan hari ini kita masih dalam seputar peringatan kenaikan Yesus dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang.
Kita akan baca dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat ini dengan jelas menyampaikan kepada kita apa yang Yesus rindukan, apa yang Yesus ingin lakukan bagi anak-anaknya, bagi gerejanya. Kalau pada hari Kamis kemarin kita membahas Yesus naik ke surga karena memang dia berasal dari surga. Karena surga adalah tempat rumah Bapanya dan surga adalah kediamannya. Dan Yesus pergi ke surga juga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tapi dari ayat ini secara khusus Yesus menyampaikan dan menegaskan kepada kita mengapa dan untuk apa dia naik ke surga. Dia berkata dia harus naik ke surga, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berfaedah katanya kalau aku naik ke surga. Sebab apabila aku tidak naik ke surga, tidak kembali ke surga, maka penghibur yaitu Roh Kudus dalam pasal yang ke-14 ayat 26 Yohanes menyampaikan, menjelaskan bahwa penghibur yang dimaksud adalah perihal Roh Kudus yang akan datang. Kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak kembali ke surga, maka penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Dan benar katanya, ini sebuah kalimat yang menegaskan kepada kita betapa pentingnya, betapa harusnya Yesus naik ke surga supaya penolong, penghibur yaitu Roh Kudus datang ke bumi ini, datang ke dunia ini. Dan kita tahu kedatangan Roh Kudus ke dunia ini tidak disediakan dan diuntukkan bagi seluruh dunia, tetapi secara khusus disediakan dan diuntukkan bagi orang-orang percaya. Karena dunia tidak akan menerimanya, dunia tidak mengenalnya, dunia tidak melihatnya, tetapi kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu mengenalnya. Dan itulah sebabnya Roh Kudus yang akan datang itu adalah secara khusus, secara spesial, secara istimewa, itu datang untuk gereja. Karena Roh Kudus akan menempati tempat yang ideal, tempat yang seharusnya, itulah bait Allah rohani. Tempat yang ideal bagi Roh Kudus bukan hal-hal yang lain, tempat-tempat yang lain, kecuali bait Allah, rumah Allah rohani. Itulah orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dibayar oleh Yesus secara lunas. Itulah sebabnya mengapa saya katakan Roh Kudus datang bukan untuk dunia, tapi datang hanya untuk gereja. Kalau Yesus mati, Yesus datang pertama kali Natal, kematian dan kebangkitannya. Ia datang untuk dunia supaya dunia diselamatkan. Tapi Roh Kudus datang bukan untuk dunia, tapi untuk gereja.
Berbahagialah kita sebagai gereja Tuhan yang mau menyambut Dia, yang membuka hati kita sehingga Roh Kudus hadir dan menempati hidup kita sebagai bait Allah yang rohani. Perhatikan itu supaya aktif. Yesus harus naik ke surga sama pentingnya dengan Yesus harus turun ke bumi. Yesus naik ke surga sama pentingnya dengan Yesus harus turun ke bumi. Kedatangan Yesus ke bumi ini adalah wajib, adalah harus. Karena kalau Yesus tidak datang ke bumi, tidak ada yang diselamatkan. Yesus datang supaya manusia dapat ditebus dari dosa-dosanya dan diterima menjadi anaknya melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus harus datang. Kalau Yesus tidak datang ke bumi, kalau Natal tidak ada, maka tidak ada Paskah, tidak ada Jumat Agung. Ada Natal untuk Jumat Agung dan untuk Paskah. Karena kedatangannya yang pertama ini dalam kematian dan kebangkitannya adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, menebus manusia dari kekuasaan setan. Kalau Yesus tidak datang, tidak ada penebusan, dan dipastikan tidak ada pengampunan, dan dipastikan tidak ada keselamatan. Itulah sebabnya harus datang. Dan keharusan Yesus datang ke bumi sama pentingnya dengan keharusan Yesus naik ke surga. Kita tidak usah baca ayat itu karena kita tidak bahas itu. Itu hanya menyelip, karena kita harus lewat situ jalan. Dan Yesus sudah melakukan dan menyelesaikan semuanya. Dan bahkan di kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Penebusan sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan yang ditugaskan Bapa untuk Yesus datang ke bumi ini supaya merebut manusia dari dosa dan dari setan sudah dikerjakan, sudah selesai. Dia katakan dalam Yohanes 17, permuliakanlah anakmu, karena anakmu sudah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau tugaskan kepadaku. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini untuk menebus manusia. Dan itu sebabnya Dia harus kembali ke surga. Kenapa Dia harus kembali ke surga? Karena surga adalah rumah dan kediamannya. Kenapa Dia kembali ke surga? Karena Dia mau menyediakan rumah, menyediakan tempat bagi anak-anak Allah. Dia mau menyediakan tempat bagi manusia-manusia yang sudah ditebusnya dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya manusia-manusia yang sudah percaya dan menerima Yesus, hidupnya bukan di dunia ini, tetapi di surga. Orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, kata Alkitab, di dunia ini kita hanya menumpang. Di dunia ini kita hanya musafir, kita hanya pendatang, karena tanah air kita adalah di surga. Ketika kita menerima penebusan Yesus, maka tanah air kita bukan dunia lagi, tapi tanah air kita sudah di surga. Dan sebagaimana Yesus kembali, maka kita juga harus kembali. Karena
Karena untuk kembali ke sana, Yesus yang akan datang jemput. Kita tidak pergi jalan sendiri sampai di sana. Yang kita lakukan adalah menerima Yesus, menerima keselamatan di dalam Yesus lewat penebusannya. Tapi untuk bawa sampai ke rumah Bapa, Yesus yang akan datang menjemput kita. Dia jemput kita mungkin pada saat sekarang ini, ketika setiap orang dalam gilirannya dipanggil Tuhan alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan datang dan menjemputnya. Tapi ada saatnya kedatangan yang kedua kali. Firman Tuhan mencatat pada saat sangkakala terakhir ditiup tret, maka Yesus datang di awan-awan, dan orang-orang yang mati dibangkitkan, yang mati di dalam Kristus. Baik yang terjadi saat-saat ini dan sebelum kita ini, maupun yang orang yang mati syahid di zaman antikris, semua akan bangkit. Mungkin yang orang percaya yang mati karena jatuh pesawat, datang jatuh ke laut dan tidak ketemu lagi. Tapi karena dia orang beriman, pada saat kedatangan Yesus, dia akan bangkit. Laut akan mengeluarkan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Dan orang-orang yang berada di padang belantara, yang telah dipindahkan dengan kedua sayap burung nasar selama masa tidak setengah tahun antikris, mereka juga akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan untuk berjumpa menyongsong Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali. Kita harus menjadi mempelai-mempelai yang bijaksana, karena hanya mempelai yang bijaksanalah yang akan menyongsong dan berjumpa dengan mempelai Kristus. Disiapkan oleh Yesus. Saudara, kita sedang mau dipersiapkan. Sudah percaya, sudah diselamatkan, berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib, dari maut kepada hidup, tetapi belum selesai. Masih ada kurun waktu di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan seperti seorang mempelai wanita yang harus dipersiapkan, didandani menjadi cantik, saudaraku, untuk menyongsong mempelai pria yang akan datang menjemputnya. Dia harus sudah mandi, dia sudah harus pakai pakaian pesta, pakaian mempelai, dan tentunya dia sudah pakai pengharum, supaya ketika datang mempelai, pengantinnya tidak bau basi lagi, tidak bau ketek lagi, tapi sudah bau aroma yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kita sedang dipersiapkan, dan itulah sebabnya berkaitan dengan masa persiapan ini, Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus datang. Berkaitan dengan mempersiapkan mempelai wanita sebagai mempelai yang layak untuk menyongsong kedatangan Yesus. Yesus datang menebus, Roh Kudus datang untuk mempersiapkan, mendandani. Roh Kudus dan firman-Nya mendandani kita sebagai anak-anak Allah, mendandani kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan, supaya pada saat kedatangan Yesus didapati kita berpakaian mempelai, berpakaian pesta, didapati kita berpakaian tidak compang-camping, didapati kita berpakaian
penebusan, jubah yang putih, tidak berpakaian yang bercelah. Roh Kudus datang untuk memastikan bahwa gereja Tuhan layak untuk menyambut Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya, antara penebusan dan kehadiran Roh Kudus tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Kita lihat Yohanes pasal 14 itu ayat yang 2-3, itu rumah Bapa sudah kita baca hari Kamis yang lalu. Nggak usah kita baca lagi. Untuk mempersiapkan anak-anaknya sebagai mempelai-mempelai yang akan dijemput pada kedatangan yang kedua kali, dan untuk mendiami tempat yang sudah disediakannya di surga. Maka itu sebabnya Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus datang ke bumi. Kenapa kedatangan Roh Kudus sangat penting? Kenapa? Pertama, karena Roh Kudus datang untuk memeteraikan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus datang untuk memeteraikan orang-orang yang percaya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kenapa kedatangan Roh Kudus melalui kepergian Yesus ke surga itu sangat penting? Karena Roh Kudus datang untuk memeteraikan kita sebagai anak Allah. Orang yang sudah ditebus harus menerima meterai atas penebusan Kristus atas dirinya. Orang yang percaya harus wajib mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, harus menerima meterai atas kepercayaannya. Kenapa? Kita akan baca terlebih dahulu Galatia 4 ayat 5 dan 6. Iya, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus menebus kita untuk kita diterima menjadi anak Allah. Dan karena kita anak Allah, maka itu sebabnya roh anaknya, kata lain dari Roh Kudus, adalah roh anaknya. Anak Allah ini adalah Yesus. Kenapa disebut roh anaknya? Karena Yesuslah yang mengutus kepada dunia, kepada gereja, Roh Kudus sebagai penghibur itu. Amin. Makanya disebut roh anaknya. Karena Yesus yang minta kepada Bapa supaya mengutus, mengirim Roh Kudus. Jadi kita melihat Roh Kudus datang untuk memeteraikan kita atas kepercayaan kita, atas penebusan yang sudah kita terima oleh kematian Kristus. Roh Kudus sebagai meterai, kita akan perhatikan baik-baik. Pertama, betapa pentingnya meterai ini. Meterai dalam suatu dokumen perjanjian adalah hal yang sangat penting. Orang hukum pasti tahu itu. Meterai sangat penting
dalam sebuah dokumen perjanjian. Karena apabila ada permasalahan hukum berkaitan dengan dokumen itu, berkaitan dengan perjanjian yang ada di dokumen itu, dapat dijadikan alat bukti. Kalau tidak ada meterai di persidangan, dokumen itu akan ditolak. Dia akan diterima manakala diberikan dan ditaruhkan meterai. Karena berdasarkan undang-undang yang ada, meterai itu adalah hak pajak atas dokumen. Harus ada harga yang dibayar. Itulah pajak yang diwajibkan oleh undang-undang, oleh pemerintah. Kalau tidak ada meterai, maka dokumen itu sebenarnya bukan tidak sah. Bisa sah, bisa berlaku apabila dibubuhkan meterai. Jadi meterai itu bisa dipasang sebelumnya atau sesudahnya, tergantung. Ketika di pengadilan masih diminta untuk pasangkan meterai, pasangkan. Karena itu ada wajib. Bahkan itu untuk membayar meterai entah 3.000 atau meterai 6.000, harus ada di atas dokumen itu. Itu bahkan tujuan utama dan pertama daripada meterai. Kalau tidak ada meterai, maka dokumen itu akan ditolak sampai dibubuhkan meterai. Adanya meterai berarti ada pemungutan pajak atas dokumen tersebut yang wajib sifatnya. Artinya ada harga yang harus dibayarkan. Tahukah saudara, Roh Kudus yang kita terima memastikan bahwa harga penebusan hidup kita sudah dibayar lunas oleh darah, oleh Yesus melalui darahnya. Yesus sudah beli dan bayar lunas hidup kita dari perbudakan setan, perbudakan dosa, bahkan perbudakan ego diri kita sendiri. Sudah dibayar lunas. Bukan meterai 3.000 atau 6.000. Bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darah yang amat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Harga meterai yang sudah dibayarkan Yesus atas dokumen itulah hidup kita, atas dokumen perjanjian jual beli antara Tuhan dan dosa, antara Tuhan dan setan, antara Tuhan dan ego kita. Itu bukan sekedar dengan meterai 3.000 ataupun 6.000, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darah yang mahal. Jadi pemberian Roh Kudus adalah untuk memastikan kita, memastikan kepada Anda dan saya bahwa Anda dan saya benar-benar sudah dibayar lunas. Nggak ada utang lagi, nggak ada cicilan lagi. Kita nggak perlu bayar cicilan
untuk menjamin bahwa harga penebusan sudah selesai. Kita tidak perlu lagi buat domba, korbankan domba, korbankan lembu, korbankan merpati, tidak perlu lagi. Itu sudah masa perjanjian lama, masa Taurat, dan sudah diselesaikan oleh Yesus tuntas. Dan karena itu harusnya kita bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau saya yang bayar tidak bisa, cicil pun tidak bisa. Saudaraku, kita tidak punya kekuatan untuk mencicil sekalipun. Karena setan tidak mau dicicil. Dosa tidak mau dicicil. Harus bayar tunai. Dan yang bisa membayar tunai itu hanya Yesus. Dan Roh Kudus diberikan untuk meyakinkan kita, engkau sudah lunas dibayar. Haleluya. 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan bilang, aduh, kamu tidak mampu anak, tapi aku sudah selesai. Dan harusnya sebagai ucapan syukur, persembahkanlah tubuh. Demi kemurahan Allah, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku minta kepada kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, karena itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan sudah bayar hidup kita, harusnya kita persembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Roh Kudus sebagai meterai. Yang kedua, kalau tadi sebagai apa? Untuk memastikan bahwa dokumen perjanjian antara Tuhan dan setan dan dosa sudah beres, sudah selesai. Itu maksudnya meterai. Ada hak pajak, ada bea meterai kalau dalam bahasa hukum. Betul ya, demikian ya. Ada bea pajak namanya. Yang berikutnya adalah Roh Kudus datang sebagai meterai adalah menjamin dan memastikan bahwa barang atau sesuatu itu adalah asli. Meterai atas dokumen atau atas barang tertentu itu untuk membuktikan dan memastikan, untuk menjamin bahwa dokumen itu asli. Betul tak? Roh Kudus kita terima sebagai menjamin atau sebagai jaminan dan memastikan bahwa kita adalah benar-benar anak-anak Allah, bukan anak-anak gampangan. Benar-benar anak Allah, asli, top, mantap. Haleluya. Enggak anak Allah palsu. Pemberian Roh Kudus atas kehidupan kita untuk memastikan bahwa Anda dan saya itu asli anak Allah, bukan anak yang lain. Dan sebagai anak Allah, maka kita mewarisi janji-janji Tuhan. Sebagai anak Allah, maka kita berhak atas segala janji Tuhan. Kita baca Roma 8 ayat 14 sampai ayat 17. Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu
bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan amin. Pemberian Roh Kudus untuk memastikan dan meyakinkan kepada kita bahwa Anda dan saya itu asli anaknya Tuhan. Makanya ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dan kemudian suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Kehadiran Roh Kudus memastikan bahwa kita benar-benar anak Allah tulen, anak Allah asli. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kalau kita adalah anak Allah, kita adalah orang-orang yang berhak atas setiap perjanjian Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perjanjian itu akan Anda dan saya terima, bukan terima sendiri, tetapi bersama dengan Kristus. Maka pastikanlah hidup kita tetap bersama dengan Kristus. Di mana kita ada, bersama dengan Kristus. Haleluya. Sedang bekerja bersama dengan Kristus, sedang berjalan bersama dengan Kristus, sedang ada di kamar sendirian sepertinya, tapi bersama dengan Kristus. Artinya kalau kita bersama dengan Kristus, maka kehidupan kita pasti benar. Kristus tidak akan pernah bersama-sama melangkah dan berjalan dan diam dengan orang yang tidak benar. Kita akan menerima janji Tuhan karena kita adalah anak Allah dan karena kita bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ternyata juga saudara, anak Allah yang bersama dengan Kristus, yang mau siap menderita karena Kristus, adalah anak Allah yang berhak menerima janji Tuhan. Mau terima janji Tuhan yang luar biasa, tapi menderita sedikit ngamuk, menderita sedikit marah, menderita sedikit ngomel, menderita sedikit menyalahkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau. Siapkanlah hati kita. Apapun yang kita alami, selama dan selagi kita ada di dalam Tuhan, penderitaan dan pencobaan yang kita alami, Tuhan bilang, berbahagialah, bersukacitalah. Makanya saudara lihat di warta, saudara baca di warta, ada wartanya di situ, dia punya apa itu, ada satu tulisan di situ bergambar permata itu harus dipoles, betul nggak? Apa itu di dalam situ? Saya tidak. Permata tak bisa dipoles tanpa gesekan. Oh, permata itu nggak bisa dipoles kalau nggak digesek. Terus? Manusia tak bisa sempurna tanpa ujian. Dan Anda dan saya tidak bisa sempurna kalau tidak digesek oleh ujian. Haleluya. Ada macam-macam ujian kita alami. Siapkanlah hati kita untuk menerima semua itu dengan sukacita, dengan bahagia, dengan gembira. Tetaplah bersama dengan Kristus walaupun dalam penderitaan. Amin. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap bersama dengan Kristus di saat penderitaan, maka sebagaimana Kristus dipermuliakan, Anda dan saya juga akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dahsyat.